Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, keafiatan, umur yang panjang sehingga kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Sahabat sekalian, di kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas apa yang dimaksud dengan riyadhah dan apa saja tahapan riyadhah untuk menghancurkan syahwat nafsu. Untuk itu sahabat sekalian, jangan di skip, silahkan simak video berikut ini sampai akhir. Yang pertama, pengertian riyadhah dijelaskan dalam buku Ilmu Tasawuf karya Syamsul Munir Amin. Riyadhah adalah latihan-latihan kejiwaan melalui upaya membiasakan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang mengotori jiwanya. Riyadhah juga diartikan sebagai proses internalisasi kejiwaan dengan sifat-sifat terpuji dan melatih diri meninggalkan sifat-sifat tercela. Riyadhah menjadi kunci dalam melawan hawa nafsu. Riyadhah terdiri dari beberapa tingkatan dan ada beberapa tahapan untuk mencapai setiap tingkatan itu. Pembahasan tentang riyadhah masuk dalam kajian ilmu tasawuf. Riyadhah ini menjadi jalan para sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sufi memasukkan riyadhah sebagai latihan jiwa untuk meninggalkan sifat-sifat buruk. Hal ini juga meliputi pendidikan akhlak dan metode pengobatan penyakit hati. Riyadhah ini harus diikuti dengan mujahadah atau kesungguhan untuk meninggalkan sifat buruk, seperti dijelaskan dalam buku pendidikan Akhlakul Karimah, Perspektif Ilmu Tasawuf karya Hibdon As-Sawqi. Sahabat Abi Nadira rahimakumullah wa hafizakumullah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin yang diterjemahkan Khatur Suhardi membagi riyadhah ke dalam 3 tingkatan. Berikut diantaranya. Yang pertama, riyadhahnya orang awam. Tingkatan riyadhah yang pertama adalah riyadhahnya orang awam. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, riyadhah ini berupa mendidik akhlak dengan ilmu, membersihkan amal dengan keikhlasan, dan memperbanyak hak dalam muamalah. Mendidik akhlak dengan ilmu maksudnya menata dan membersihkan akhlak sesuai dengan peranata ilmu, sehingga semua perbuatan sesuai dengan syariat. Adapun membersihkan amal dengan keikhlasan artinya membebaskan semua amal dari hal-hal yang mengotori untuk kepentingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan memperbanyak hak dalam muamalah adalah memberikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala dan hak hamba secara sempurna sebagaimana yang telah diperintahkan. Apabila 3 perkara tersebut terasa berat, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, maka itu merupakan riyadhah. Apabila sudah terbiasa, maka hal tersebut akan menjadi akhlak dan perilaku. Orang-orang yang tergolong riyadhah tingkatan ini berusaha menyambung hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka juga menilai pahala atau imbalan adalah hal penting karena memotivasinya dalam beribadah. Kemudian yang kedua, riyadhahnya orang khusus. Tingkatan riyadhah yang kedua adalah riyadhahnya orang khusus, yakni mencegah perpisahan dan tidak menoleh ke tahapan yang telah dilaluinya, serta membiarkan ilmu terus mengalir.
Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan, mencegah perpisahan maksudnya menghilangkan sesuatu yang memisahkan hati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara keseluruhan, menghadap kepadanya secara utuh, dan hadir bersamanya dengan segenap hati serta tidak berpaling darinya. Adapun tidak menoleh ke tahapan yang telah dilaluinya artinya tidak menganggap ilmu yang dimiliki sudah cukup dan baik, melainkan tetap mencari tambahan ilmu dan merasa khawatir jika kedudukannya justru menjadi penghambat untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya. Orang-orang yang masuk dalam tingkatan riyadhah jenis ini, hatinya senantiasa terikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, riyadhahnya orang istimewa. Tingkatan riyadhah yang paling tinggi adalah riyadhahnya orang-orang lebih khusus dari orang-orang khusus, atau dapat dikatakan riyadhahnya orang istimewa. Tingkatan riyadhah ini berupa membebaskan kesaksian, naik ke tingkatan penyatuan, dan menolak penentangan, dan memutuskan segala bentuk penukaran atau muamalah. Maksud membebaskan kesaksian adalah membebaskan diri dari segala hal agar tidak menoleh ke yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membebaskannya agar tidak perlu melihatnya. Sedangkan naik ke tingkatan penyatuan maksudnya meninggalkan perpisahan lalu beralih ke penyatuan zat. Sementara itu, menolak penentangan artinya menolak perkara-perkara yang bertentangan dengan salah satu kehendaknya atau kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang tergolong tingkatan riyadhah ini tidak pernah mengharapkan pahala dari ibadahnya. Apapun yang ia lakukan semata-mata mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Kemudian tahapan riyadhah untuk menghancurkan syahwat nafsu. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan 4 jalan dalam riyadhah. 4 jalan itu antara lain: yang pertama, sedikit makan dan minum; yang kedua, sedikit tidur; yang ketiga, membatasi bicara yang tidak penting; yang keempat, menelan pahitnya tindakan tidak menyenangkan dari orang lain. Berikut kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dengan terjemahan dilansir dari NU Online. Kemudian Imam Al-Ghazali melanjutkan dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, riyadhah ditempuh dengan 4 jalan, yaitu memenuhi makanan pokok, memejamkan mata dari tidur, dan menelan pahit perilaku menyakitkan dari orang lain. Sedikit makan meredam gejolak syahwat. Sedikit minum dapat menyucikan kehendak dan pikiran. Sedikit bicara membawa keselamatan dari bencana dan kecelakaan. Menelan pahit perilaku menyakitkan dari orang lain yang tidak termasuk pidana dapat menyampaikan kita pada tujuan spiritual. Dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin yang diterjemahkan Muhammad Ahsan bin Usman, Imam Al-Ghazali juga menjelaskan tentang cara riyadhah untuk menghancurkan syahwat nafsu. Penjelasan ini termuat dalam bab cara menghancurkan 2 syahwat dan penjelasan bahaya lisan. Syahwat nafsu yang dicontohkan Imam Al-Ghazali ini adalah keinginan untuk memenuhi isi perut. Menurutnya, ada 4 tahapan yang bisa dilakukan seseorang untuk menghilangkan nafsu tersebut. Yang pertama, mengurangi secara bertahap. Dalam hal makan, seseorang bisa mengurangi sedikit demi sedikit dengan cara mengira-ngira secukupnya. Contohnya, apabila setiap hari makan 3 roti besar, maka ia bisa mengurangi 1/10 roti tersebut. Sehingga jika dalam 1 bulan ia makan 30 roti, maka harus mengurangi 1 dari 30 potong roti tersebut. Kemudian,
pada bulan berikutnya bisa mengurangi 2 potong roti. Begitu seterusnya. Yang kedua, latihan setiap hari. Tahapan yang kedua adalah kembali melatih diri setiap hari dan malam sampai makan setengah mud, yakni 1 roti ditambah sesuatu yang membuatnya berselera makan. Hal ini mirip kebiasaan Umar radhiyallahu anhu. Ia makan hanya dengan 7 atau 9 kali suapan. Kemudian yang ketiga, kembali mengukur ukuran. Tahapan yang ketiga adalah hendaknya mengukur kembali ukuran 1 mud, yakni 2,5 roti, dan ini sudah melebihi sepertiga perut. Kemudian yang keempat, menambah sampai dirasa baik. Riyadhah keempat untuk menghancurkan syahwat nafsu makan ini adalah dengan menambah setiap 1 mud untuk sampai dirasa baik bagi dirinya. Inilah yang kata Imam Ghazali disebut puncak dari semuanya dan selaras dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, dan makan serta minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Sahabat sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Kemudian kunci sukses riyadhah. Ada beberapa kunci sukses dalam riyadhah, dijelaskan dalam buku pengantar ilmu tasawuf karya Badruddin. Kunci sukses dari riyadhah adalah fasrah, menerima dengan ikhlas dan lapang dada atas semua pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan itu, ada 3 hal yang menjadi kunci sukses riyadhah. Yang pertama, takhalli. Takhalli yang dimaksud di sini adalah takhalli minal akhlaqil mazmumah, yang artinya lepaskan dirimu dari perbuatan tercela. Dalam hal ini, seseorang yang harus memiliki sifat menghayati dan bertobat dengan cara istiqomah dan ikhlas. Kemudian yang kedua, tahalli. Tahalli di sini adalah tahalli nafsaka bil akhlaqil mahmudah, atau isilah jiwamu dengan akhlak terpuji. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengisi akhlak terpuji antara lain berzikir dan melakukan salat-salat sunnah. Kemudian yang terakhir, tajalli. Tajalli maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala tampak jelas di hadapan hamba dan jelas dalam zahir kehidupan jiwa. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah sahabat sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah, 4 tahapan riyadhah untuk menghancurkan syahwat nafsu. Semoga urian ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.